Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wan nasi ajma'in. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya, hanya kepadanya kita meminta, ya kita memohon ya pertolongan, ya baik pertolongan dalam urusan dunia ya maupun ya pertolongan dalam urusan akhirat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti ya ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada hari ini ya, kita kembali mengadakan kajian rutin bulanan yang diadakan oleh SD Islam Al-Ansar. Dan untuk materi pada hari ini yaitu berkenaan dengan tema ya tetap tenang saat anak beranjak dewasa, dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Salma hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah beliau ya sudah hadir bersama kita di Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ustadz, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik. Karena ya Ustadz sudah hadir bersama kita dan insya Allah ya Ustadz sudah siap untuk menyampaikan ya materi yaitu tadi tetap tenang saat anak beranjak dewasa. Maka untuk mempersingkat waktu ya kami persilakan ya kepada Ustadz Abu Salma hafizahullahu ta'ala. Waktu dan tempat fa'alaihi falyatafaddal. Jazakallahu khairan. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram, para ayah dan para bunda rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana di pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita, Allah mengkaruniakan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan yang lebih penting dari itu semua Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita keimanan, berada di atas hidayahnya, hidayah taufik, yang mana ini adalah nikmat yang besar di dunia ini. Dan alhamdulillah, sebagaimana informasi yang telah disebarkan, kita akan berbicara di kesempatan ini
yaitu berkaitan dengan bagaimana kita sebagai orang tua di dalam memperlakukan, membersamai, dan mendidik anak-anak kita yang telah dewasa atau beranjak dewasa. Dan judul yang kita pilih ya adalah tetap tenang saat anak beranjak dewasa. Ini judul yang menarik. Ya. Jadi kita diminta untuk tetap tenang. Berarti ada sesuatu nih. Ketika anak beranjak dewasa sehingga kita diminta untuk tenang. Nah, kenapa kita harus tetap tenang saat anak beranjak dewasa? Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum itu ya, kita pahami dulu ini. Ini sebagai landasan dan pijakan kita yang pertama. Kita harus pahami ini. Sebelum mendidik anak kita yang sudah memasuki usia balig, ya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah ya konsepsi penting di dalam mendidik anak usia balik, ya. Yaitu apa? Anak usia balik, maka mereka sudah dewasa. Ketika dikatakan sudah dewasa, maka mereka sudah mukallaf. Mukallaf artinya mereka sudah mendapatkan beban taklif syariat, di mana apabila mereka meninggalkan kewajiban atau melaksanakan sesuatu yang dilarang, maka mereka berdosa. Ya, maka mereka sudah menanggung dosanya. Dan berbeda dengan ketika mereka masih belum balik. Ketika mereka masih belum balik, maka ketika mereka berbuat keburukan atau meninggalkan kewajiban, mereka masih belum berdosa. Karena sebagaimana sabda baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, rufi'al qalam an thalatha. Pena terangkat dari 3 golongan. Ya, di antaranya adalah anis sabi hatta yahtalim. Dari anak-anak kecil sampai mereka mimpi basah. Artinya mereka sudah mencapai usia balik. Ya. Nah, berarti mereka sudah bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri ketika mereka sudah mukallaf. Artinya apa? Ayah bunda sekalian, ketika anak kita sudah mukallaf, sudah balik, sudah dewasa, artinya tanggung jawab pendidikan Anda telah usai, selesai. Ya, terutama menyangkut anak laki-laki yang sudah dewasa. Karena ketika mereka sudah balik, saatnya memetik buah dari pendidikan sebelumnya. Loh, apakah berarti anak sudah balik? Berarti udah nggak perlu lagi kita sebagai orang tua mendidik. Yang dimaksud adalah usai atau selesai, ya mereka sudah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Ya, fase-fase pertanggungjawaban Anda telah usai ketika anak sudah balik. Karena itu, apabila Anda dapati anak-anak Anda ketika sudah usia baliknya, ternyata mereka tidak taat kepada Allah, membangkang kepada Allah dan kepada Anda, berbuat kedurhakaan kepada Allah dan kepada Anda, berarti ada sesuatu yang keliru ketika anak kita masih berada di dalam fase sebelumnya. Dan seringkali itu sebab utamanya kita sebagai orang tua. Ya. Berarti ada yang keliru dari kita sebagai orang tua di dalam melakukan pendidikan. Dan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena ketika anak-anak itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, maka tugas kita adalah menjaga titipan dan amanat Allah Azza wa Jalla tersebut. Agar anak tersebut bisa menjalankan tujuannya Allah hadirkan di muka bumi ini. Apa itu? Menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah. Agar anak tersebut bisa selamat di dunia dan di akhirat. Selamat dari siksa neraka. Tanggung jawab siapa? Orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi apabila orang tua abai, orang tua menelantarkan anak, orang tua ya nggak mau ngurusin anak, tidak menjalankan tanggung jawab, mengkhianati amanat, maka Allah akan minta tanggung jawabnya. Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Ya.
Atau dengan kata lain, ketika anak Anda sudah balik, sudah dewasa, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan keburukan, yang mana perbuatan keburukan itu lantaran sebab Anda yang mengajarkan, atau Anda yang mencontohkan, ya, maka setiap kali anak itu melakukan keburukan tersebut, jangan dikira kita tidak mendapatkan dosa yang jariah. Sampai kita bertaubat kepada Allah, kita memperbaiki diri, dan kita menasehati anak, dan kita berlepas diri setelah itu atas apa yang dilakukan oleh anak kita. Jadi, anak kita ketika sudah balik, maka sejatinya itu fase kita memanen. Fase kita menanam adalah sampai anak dia menjelang balik. Nah, dan ketahuilah wahai para orang tua, ayah dan bunda sekalian, anak dikatakan dewasa atau balik, idealnya apabila mereka sudah dewasa dalam 3 hal. Dewasa secara fisik, jasmani, artinya secara tubuh, secara biologisnya, itu sudah menampakkan tanda-tanda kedewasaan, tanda-tanda pubertas. Di antaranya laki-laki sudah muncul jakunnya, sudah muncul rambut-rambut di daerah ketiak, selangkangan, dan yang semisalnya. Maka ini di antara tanda-tanda fisik, jasmani, anak-anak kita sudah mencapai usia dewasa. Juga demikian anak wanita semakin besar panggulnya, kemudian mulai tumbuh buah dadanya, dan seterusnya. Nah, tapi ternyata kedewasaan itu tidak hanya dilihat dari sekedar fisik, tapi juga perlu dilihat dari 2 sisi yang lainnya, yaitu dewasa secara akal. Dewasa secara akal, Artinya sejauh mana penalaran dia, pemahaman dia, kognisi dia. Karena bahkan nyaris kita dapati anak-anak ketika sudah masuk usia pubertas saat ini ternyata tidak diiringi dengan akal, daya nalar yang baik. Sudah kelihatan gede fisiknya, tapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Banyak enggak? Banyak. Kemudian juga dewasa secara psikis atau kejiwaan. Artinya anak juga dikatakan dewasa apabila dia secara psikis, secara kejiwaan dia, pemahaman dia tentang dirinya, emosinya, perasaannya, itu juga sudah dewasa. Dan betapa banyak kita mungkin sebagai orang tua saat ini, kita mungkin sudah dewasa secara fisik, kita mungkin sudah dewasa secara akal. Tapi di sisi lain, kita mungkin belum dewasa secara psikis, secara kejiwaan. Kita mungkin masih sering marah-marah nggak jelas. Kita kadang-kadang bahkan sampai ikut-ikutan tantrum. Jadi emosi kita masih labil dan yang semisalnya. Itu berarti kita masih belum dewasa secara psikis. Karena kedewasaan secara psikis itu seharusnya menghantarkan seseorang dia semakin bijak, wise, mengenali perasaan dan emosinya, dan dia mampu untuk memanage atau meregulasinya. Dan ini memang PR kebanyakan orang dewasa. Banyak yang tidak dewasa secara psikis. Nah, baik, kita lanjutkan lagi jemaah sekalian. Nah, ada apa dengan anak-anak usia balik atau yang beranjak dewasa ini sehingga kita kok perlu tenang? Nah, coba ini kita perhatikan Coba kita identifikasi ini. Apa hal-hal yang menyebabkan kita sebagai orang tua seringkali ketika anak kita sudah beranjak dewasa, kita menjadi ketar-ketir, kita menjadi khawatir, kita menjadi agak takut, kita menjadi kepikiran, emangnya kenapa gitu loh. Nah, di sini kita coba identifikasi problem-problem yang bisa menyebabkan kita menjadi tidak tenang. Di antara yang pertama, sebagian dari anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita, itu dikatakan mereka masih mencari jati diri. Bahkan ini menjadi salah satu konsep pendidikan modern. Teenager atau anak-anak remaja sifatnya masih mencari jati diri. Ini keliru di dalam agama kita. Di dalam Islam, menganggap anak-anak remaja itu masih mencari fase jati diri berarti pendidikan-pendidikan di fase sebelumnya ada yang terlewatkan atau ada yang keliru, ada yang salah.
Karena seharusnya ketika anak sudah masuk ke usia balik, ya usia dewasa, mereka sudah nggak lagi mencari jati diri, mereka sudah tahu tentang jati dirinya. Mereka sudah ngerti tentang konsep dirinya. Inilah ya pemuda-pemuda ya yang dicetak oleh Rasulullah SAW ya biidznillah ya. Inilah pemuda-pemuda yang sejarah telah menorehkan bagaimana kiprah mereka. Kita bisa lihat ini di zamannya Rasulullah itu didominasi oleh para pemuda-pemuda yang hebat. Ya, di situ ada Zaid bin Thabit, ya, ada Usama bin Zaid, ada Ali bin Abi Thalib, ada Mu'adz bin Jabal, ya, ada Jabir, ya, dan masih banyak lagi. Dan mereka nggak ada ceritanya itu masih mencari jati diri, nggak ada. Mereka orang-orang yang sudah mengenal dirinya. Mereka adalah orang-orang yang sudah produktif. Nah, tapi ternyata anak-anak remaja zaman now itu masih diidentifikasi suka disorientasi dan bingung. Aduh, aku ini ingin jadi apa ya? Aku ini gimana ya? Bahkan mereka akhirnya sampai menghabiskan waktu sia-sia nongkrong-nongkrong di kafe, nongkrong dengan teman-temannya, menghabiskan waktu untuk foya-foya, hura-hura, dan kemudian dimaklumi oleh para orang tua. Namanya aja masih ABG, namanya aja masih remaja, fase pencarian jati diri, udah biarin aja. Ini keliru konsepnya. Ya. Karena seharusnya anak-anak ketika udah usia remaja, dia nggak bingung, dia nggak disorientasi seharusnya. Kemudian, problem berikutnya adalah emosi yang masih labil, mudah marah, tersinggung, ya, mudah emosi negatifnya masih labil. Berarti di fase berikutnya ini anak juga tidak tuntas di dalam memahami emosi, kesulitan mengidentifikasi emosinya sehingga dia kesulitan untuk meregulasi emosinya. Padahal emosi ya jemaah sekalian itu sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita, manusia. Dan itu nggak semata-mata atau nggak semerta-merta muncul. Munculnya karena ada penstimulasi, ada triggernya. Nah, ini kewajiban kita untuk mengenali apa yang men-trigger emosi-emosi tersebut. Setelah kita tahu apa yang men-trigger, baru kemudian kita bisa ya melihat ini, memandang, worth it nggak sih kita terpicu atau tertrigger gara-gara hal ini atau hal itu, worth it nggak sih? Sehingga kita perlu untuk berpikir, untuk kontemplasi lagi gitu loh. Nah, kemudian setelah kita misalnya sudah paham nih, dan ini sebenarnya nggak worth it, baru kita bisa belajar bagaimana meregulasi. Ya, manusia itu memiliki kemampuan untuk meregulasi emosinya. Karena manusia itu punya kemampuan untuk adjustment, untuk beradaptasi. Anda ya jemaah, ketika Anda meniup balon, ya kita belajar nih ya dari dari konsep meniup balon misalnya. Ya. Ketika Anda pertama kali meniup balon, mungkin sulit untuk mencari posisi yang pas untuk meniup. Dan ketika Anda meniup, kalau anginnya power Anda untuk meniup kurang, maka dia susah penuh. Tapi di sisi lain, kalau powernya terlalu kuat, dia bisa meletus. Artinya di situ Anda perlu belajar regulasi, ngatur sejauh mana Anda meniup, bagaimana powernya. Sama seperti misalnya Anda hendak mengisi air, ya, di sebuah gelas melalui keran air. Kalau Anda buka langsung gede, bro, tumpah. Bahkan gelasnya bisa pecah. Pun seandainya nggak pecah, ketika Anda tutup kerannya, lebih banyak yang tumpah daripada air yang tersisa. Ya. Tapi kalau Anda terlalu pelan dikit, ya, itu untuk penuh lama gitu loh, lama. Nah, jadi Anda harus ngerti bagaimana posisi ketika Anda memutar keran yang pas agar tidak tumpah dan juga tidak terlalu lama gitu. Jadi ini adalah konsep-konsep yang kita bisa pelajari. Artinya Anda lebih mengenal bagaimana kondisi Anda dan kondisi di sekeliling Anda sehingga Anda bisa lebih belajar dan Anda lebih berpengalaman di dalam mengatur itu semua.
Dan kuncinya dari kita orang tua. Apabila kita orang tua emosinya baik, maka anak pun juga akan baik emosinya. Nah, kemudian problem berikutnya, anak sulit mengungkapkan perasaan, emosi, dan pikiran. Kenapa? Yaitu tadi, karena mereka belum mampu mengidentifikasi perasaannya. Nah, nanti ini kita akan bahas ya, detailnya di slide-slide berikutnya, karena berkaitan. Kemudian anak-anak remaja yang kurang empati, tidak peka dan egois. Ya, udah gede tapi nggak punya sensitivitas, masih egois dan tidak berempati dengan orang lain. Sehingga apabila kita dapati ada sifat-sifat seperti ini kepada anak kita, ya maka lumrah apabila orang tua menjadi khawatir gitu loh. Tapi ternyata ini ada penyebabnya gitu loh. Kemudian juga ada anak-anak remaja yang cenderung menutup diri dan senang menyendiri. Ya, nggak mau bergaul. Ini bukan masalah introvert ekstrovert, bukan. Beda introvert dengan menutup diri. Orang introvert dia bisa bergaul, tapi dia butuh waktu dan dia perlu untuk membangun trust dulu, kepercayaan. Beda sama anak ekstrovert. Dia memang lebih mudah untuk berbaur. Ini bukan masalah introvert atau ekstrovert, tapi ini masalah anak-anak yang cenderung menutup diri, nggak mau terbuka dan senang menyendiri. Dia cenderung asosial ya. Kemudian juga ada anak-anak yang suka melanggar aturan dan tidak disiplin. Rebel istilahnya, suka memberontak. Kemudian juga, ya ini juga, ada anak-anak kita yang suka memberontak dan melawan. Kalau tadi suka melanggar aturan, dikasih aturan itu selalu dilanggar meskipun dia udah mengatakan iya. Ya, dan ini yang berikutnya suka memberontak, suka melawan. Kemudian juga sudah mulai muncul ketertarikan dengan lawan jenis. Itu manusiawi ketertarikan dengan lawan jenis, tapi seringkali orang tua sudah khawatir. Ya, padahal ketertarikan dengan lawan jenis itu bagian dari naluri manusia. Ya, insting mereka, fitrah mereka. Ya, jadi ketika seseorang tertarik dengan lawan jenisnya, itu enggak berdosa. Yang berdosa apabila ketertarikan itu diwujudkan atau dimanifestasikan dengan cara-cara yang melanggar syariat. Nah, baru berdosa. Kemudian berikutnya lagi adalah anak-anak yang terlalu dipengaruhi dengan penampilan dan pandangan orang lain. Mungkin kita lihat nih anak-anak remaja kita itu sudah mulai ngelihat pakaiannya, sudah mulai pakai kayak sabun khusus, ya facial dan yang semisalnya, karena mereka sudah memperhatikan penampilan. Dan mereka sangat dipengaruhi oleh pandangan orang lain. Mereka takut dibilang jelek, takut dibilang ini dan itu. Dan ini sebenarnya juga problem loh. Berarti bisa jadi selama ini ketika kita mendidik anak kita belum memberikan pijakan yang kuat. Sehingga mereka cenderung untuk melihat sesuatu dari sekedar penampilan. Menilai dari covernya. Ya, atau mereka kita didik tanpa kita sadari menjadi people pleaser. Hanya mencari ridhonya manusia. Nah, ada juga anak-anak yang menjadi penakut, minder, dan seterusnya. Ini adalah problem-problem yang mungkin kita bisa identifikasi ya. Dan masih banyak lagi ini sebagiannya. Nah, kita lanjutkan lagi jamaah sekalian. Baru kita bahas nih, kenapa problem-problem ini muncul. Nah, ini di sini kita bagi menjadi dua, yaitu pengaruh orang tua dan pengaruh lingkungan. Pengaruh orang tua adalah pengaruh yang paling utama, yang paling besar. Ya, di antaranya, kenapa problem-problem tadi muncul, itu ya muaranya karena orang tua yang nggak belajar, nggak punya ilmu. Ya, sehingga akhirnya mereka tidak hikmah. Anak sudah dewasa, anak sudah remaja, itu masih dianggap seperti anak-anak. Ya, pendekatannya masih seperti anak-anak. Padahal ini tidak hikmah. Karena setiap fase usia dari perkembangan anak-anak itu memiliki cara approaching atau pendekatan yang berbeda-beda. Sehingga tidak tepat apabila kita melakukan pendekatan kepada anak kita yang sudah remaja seperti anak-anak. Beda. Kemudian juga orang tua yang masih terlalu banyak mengekang dan banyak melarang anak. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dikekang anak ini. Dan ini di usia di mana mereka memiliki kemampuan untuk memberontak, untuk melawan, untuk membantah. Mungkin ketika masih kecil, ya ada, cuman
tidak diiringi dengan kemampuan, tapi di usia remaja fisiknya sudah lebih gede, kemudian dia sudah lebih merasa bahwasanya aku ini sudah independen, udah mandiri ya. Akhirnya ketika orang tua yang terlalu mengekang dan banyak melarang, akhirnya menyebabkan anak ya imma dia menjauh dari orang tuanya, atau dia memberontak, melawan, atau dia menutup diri, ya, atau dia menjadi penakut dan minder dan seterusnya. Kemudian juga orang tua yang terlalu banyak ngatur, bosi, diatur semuanya. Jadi anak itu menjadi tidak memiliki kemandirian, ya, bahkan memiliki ketergantungan yang kuat pada orang tuanya. Atau anak menjadi udah malas sama orang tuanya karena orang tuanya terlalu banyak ngatur, ya. Akhirnya sebagian dari anak itu ya dia memilih untuk menjauh dari orang tuanya. Kemudian juga orang tua yang kurang memperhatikan privasi anak. Nah, berarti ketika Anda kurang memperhatikan privasi, itu tidak terbentuk trust di situ, tidak terbentuk kepercayaan. Bisa jadi Anda kurang percaya dengan anak Anda, sehingga Anda tidak memperhatikan hal-hal yang private buat dirinya. Dan dia sebagai manusia, dia punya hal-hal yang sifatnya privasi, yang tidak boleh kita ungkit-ungkit, kita utak-utak, kita cari-cari gitu loh. Ya, kecuali apabila dia menyampaikannya sendiri. Kemudian juga orang tua yang terlalu banyak menuntut ini, menuntut itu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tanpa memperhatikan perasaannya anak. Sehingga akhirnya si anak itu, ya, dia nggak tahu dan bingung untuk memahami dirinya. Karena antara keinginan dia dengan tuntutan orang tua itu menjadi konflik batin sang anak. Kemudian juga masih banyak orang tua yang mudah melabeli anak, menvonis dan membanding-bandingkan, ya, kamu ini memang anak ndablek kamu ini. Kamu itu loh kok nggak bisa kayak si Fulan. Si Fulan itu begini begitu. Itu kebanyakan orang tua mulai dari usia masih kecil sudah dilabeli anak dan dibanding-bandingkan sampai ketika anak sudah dewasa masih dilakukan hal yang sama. Akhirnya muncullah anak-anak yang nggak pede, ya, tidak punya kepercayaan diri, anak-anak yang minder, anak-anak yang dia ya pasif, namanya pemalas, ya. Kemudian juga orang tua yang tidak berkomunikasi yang baik dengan anak. Ya, dan ini kunci sebenarnya. Nanti kita akan singgung ini. Karena kebanyakan problem ini muncul ya diantaranya karena komunikasi yang tidak baik. Kemudian baru pengaruh lingkungan dan juga pergaulan anak. Ya, ini juga penting. Karena lingkungan, baik itu keluarga, kerabat, tetangga yang nggak baik, itu juga bisa mempengaruhi, ya. Dan juga tidak menyeleksi sahabat-sahabat dekatnya. Kita tahu yang namanya as-sahibu sahibu. Yang namanya sahabat itu penyeret. Entah menyeret kepada keburukan atau menyeret kepada sebaliknya itu kebaikan. Ya. Nah, lalu apa kunci solusi dari problematika remaja? Kuncinya sebenarnya jamaah sekalian adalah membangun koneksi kembali. Reconnecting, ya. Jadi membangun koneksi kembali dan memperbaiki komunikasi kita. Agar terbentuk kepercayaan, trust. Ya, agar ikatan atau bonding antara orang tua dan anak itu tetap terjaga. Ingat loh, ayah bunda, ya, hubungan antara seorang ayah atau ibu dengan anaknya itu hubungan yang istimewa. Saking istimewanya Allah jadikan sumpah loh. Apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, maka objek sumpah yang Allah jadikan sebagai objek sumpah itu adalah sesuatu yang istimewa, spesial. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Ya, aku sungguh bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah, kata Allah. Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Ya, wa anta, dan engkau wahai Muhammad yang berdiam di negeri tersebut. Wa walidi wa ma walad, dan aku bersumpah dengan orang tua dan anaknya. Orang tua dan anak itu memiliki keistimewaan. Hubungan orang tua dan anak itu istimewa. Karena itu harus dijaga dan dipelihara. Makanya harus menjaga koneksi. Dan koneksi itu bisa terjaga dengan komunikasi yang baik. Dan komunikasi bukan cuma lisan. Karena komunikasi itu bisa verbal dan non-verbal. Nah, jamaah sekalian mulakan Allah, komunikasi yang baik itu terbentuk apabila koneksi juga baik.
Demikian pula apabila koneksi baik, maka kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Karena komunikasi itu jembatan penghubung untuk saling memahami satu dengan yang lain. Jadi manusia punya keinginan, punya perasaan. Ya, anak punya keinginan, punya perasaan, orang tua punya keinginan, punya perasaan. Itu supaya bisa terhubung, supaya bisa saling dipahami, komunikasi. Sehingga akhirnya akan memiliki persepsi yang sama. Akan punya pandangan yang sama. Seringkali konflik terjadi karena nggak punya persepsi yang sama. Nggak saling memahami. Ya, Ima itu karena misunderstanding, atau ima karena mispersepsi. Kesalahpahaman atau salah persepsi. Nah, apabila kita sudah saling memahami, maka akan membentuk secure kenyamanan. Ya, al-amnu. Nyaman kita. Tenang. Dan kepercayaan. Athiqah, trust. Ya, apabila kita sudah percaya, sudah nyaman, kita akan tenang, damai. Itu kuncinya. Nah, tapi koneksi yang baik nggak akan bisa terbentuk apabila tidak diawali dengan memperbaiki koneksi kita dengan pencipta kita Allah. Karena siapa yang memperbaiki hubungannya, ya man aslaha bainahu wa bainallah, siapa yang memperbaiki koneksi dia, hubungan dia antara dirinya dengan Allah, maka aslahallahu ta'ala ya ma bainahu wa baina ghairihi au kama qila ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan dia, koneksi dia dengan selainnya. Ya. Nah, jadi kuncinya apabila Anda ingin koneksi Anda baik dengan siapapun, dengan pasangan Anda, dengan anak Anda, dengan orang tua Anda, maka perbaiki dulu. Awali dengan memperbaiki koneksi kita dengan Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita, koneksi kita, alaqah kita dengan selain Allah. Dan juga kita harus memahami nih, ternyata koneksi dan komunikasi itu memiliki sebab-sebab kegagalan. Ada yang bisa membuat kita gagal di dalam membangun koneksi dan komunikasi. Apa itu? Di antaranya orang tua yang egois, ingin menang sendiri. Ada nggak? Banyak. Bahkan ada yang anggap, ya aneh ini orang tua, anak itu cuma nurut. Kerjanya anak itu, tugasnya cuma nurut sama kita gitu loh. Jadi apapun, anak harus nurut. Keinginan orang tua harus dituruti. Ini muncullah namanya toxic parent tuh seperti ini. Orang tua yang egois, ingin menang sendiri. Ya. Lalu kemudian juga orang tua yang diktator, suka maksa-maksa dan banyak menuntut, ya. Lalu kemudian juga karena orang tua yang banyak mengkritik, melabel dan membanding-bandingkan dan nggak mau mendengar anak. Ya, sulit mendengarkan anak. Anak ngomong dikit, kamu alasan aja kamu. Wah, kamu cuma ngomong aja kamu. Ada nggak kayak gini? Ada. Itu gagalnya koneksi seperti itu. Atau orang tua yang nggak objektif. Nggak mau empati dan kurang sensitif dengan anaknya. Jadi tidak mau objektif artinya ketika dia ada sesuatu yang berkaitan dengan anaknya, lebih banyak dia berpikiran secara subjektif. Misalnya dia dapat berita. Misalnya, Bu, ini tadi anak ibu begini-begini, Bu. Iya, emang anak saya itu begitu tuh. Memang ini anak ini perlu diginikan. Padahal belum tahu loh. Belum tabayun, belum verifikasi. Ya. Artinya dia nggak percaya sama anaknya. Dan kurang berempati dengan anaknya. Bagaimana dia bisa menjalin hubungan yang baik. Kemudian juga orang tua yang temperamen. Yang buruk sifatnya. Emosinya labil. Suka membentak, suka memarah, suka. Ini orang tua yang punya, ya mohon maaf, gangguan-gangguan dari sisi emosi. Dari sisi kejiwaan, banyak hal-hal yang nggak tuntas di dalam dirinya. Sehingga dia menjadi orang tua yang temperamen, bahkan kadang-kadang bukan hanya kekerasan secara verbal, tapi juga fisik ya, ataupun KDRT, waliyadzubillah. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Kita lanjutkan lagi ya jamaah sekalian, ya, agar kita bisa bersikap hikmah kepada anak kita, bersikap baik, ya, dan juga bisa menjalin komunikasi dan koneksi yang baik, maka pahami kebutuhan anak kita. Karena mereka punya kebutuhan. Dan yang namanya al-adlu, keadilan, itu memang maknanya secara asal adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Nah, tapi seringkali itu disalahartikan keadilan itu selalu bermakna musawah. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-adlu la ya'ni musawah. Keadilan itu nggak selalu bermakna musawah. Musawah itu sama rata. Enggak. Ya. Tapi yang namanya adil itu adalah i'ta'u likulli syai' ya bi hasabi hajati. Ya. Yang namanya keadilan itu adalah ya memberikan segala sesuatu sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena tiap anak itu punya kebutuhan berbeda-beda. Anda punya bayi, beda kebutuhannya dengan anak Anda yang sudah umur 4 tahun. Beda kebutuhannya dengan anak Anda yang udah usia 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, beda. Dan itulah adil. Anda memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Nggak harus sama rata gitu loh. Ya. Kalau sama rata, itu biasanya dalam hal pembagian hadiah secara materi. Ya. Kalau yang satu Anda kasih baju, maka yang lain juga sama dong. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita harus paham ini, anak kita sebagai manusia, dia punya kebutuhan. Kebutuhan mendasar dia adalah kebutuhan rohani, ruhiyah, spiritual. Karena Allah menciptakan kita manusia, kita itu memiliki dua elemen, zahiran wa batinan. Ya, secara fisik yang tampak dan yang batin yang tidak tampak. Nah, yang batin yang tidak tampak ini, itulah sebenarnya yang menjadi motor atau penggerak tubuh. Tubuh kita ini digerakkan oleh apa yang ada di dalam diri kita, batin kita. Akal kita, hati kita, itu semua adalah hal-hal yang bersifat batiniyah. Karena itu anak-anak kita juga membutuhkan kebutuhan spiritual. Ya, dan kebutuhan batiniyah yang mencari ketenangan, ketentraman. Dan ketenangan-ketentraman ini tidak akan bisa diraih kecuali dengan at-taqarrub atau mendekat diri kepada Allah. Nah, sehingga ini kebutuhan manusia. Nah, oleh karena itu, Anda sebagai orang tua berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ini dengan pendidikan iman dan akidah. Dengan kata lain, yang wajib untuk mengajarkan anak tentang perkara yang paling mendasar, akidah dan tauhid, itu bukan ustadznya, bukan gurunya, tapi orang tuanya. Artinya orang tua itu juga harus sudah menguasai minimal pengetahuan yang paling mendasar tentang iman dan akidah. Ya. Ini adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh orang tua. Artinya Anda harus mengajarkan anak iman dan akidah, dan inilah yang akan memelihara atau menjaga fitrah anak. Kemudian ada kebutuhan fisiologis, fisik anak. Ya. Di sini Anda harus berusaha memenuhi, terutama ayah ini, menafkahinya. Ya. Yaitu nutrisi yang tepat dan memadai, baik dari kalorinya, proteinnya, lemaknya, vitamin, agar anak sehat fisiknya. Kemudian anak juga punya kebutuhan-kebutuhan emosi. Nah, ini penting. Seringkali orang tua, apalagi ya para ayah, alasannya kerja. Untuk apa, Pak? Saya mau cari nafkah. Untuk apa, Pak? Untuk anak dan istri. Seakan-akan anak sama istrinya itu hanya butuh uangnya doang. Padahal anak dan istri juga butuh kebersamaan, pendidikan, tanggung jawab, dan memberikan nutrisi hati dan emosi, bukan cuma nutrisi jasmani gitu loh. Nah, kebutuhan emosi itu anak itu butuh untuk dicintai. Semua manusia butuh untuk dicintai. Karena kalau manusia itu nggak dicintai, maka dia akan rusak. Fitrahnya akan rusak, emosinya akan rusak, perasaannya akan rusak. Akhirnya akan menyebabkan dirinya menjadi sosok yang rusak. Mereka butuh untuk dicintai. Dan mencintai itu punya bahasa. Ada dengan kata-kata. Ada dengan non-verbal, seperti dengan sentuhan, ekspresi wajah, kehadiran, quality time, apresiasi, perhatian. Itu semua adalah bahasa-bahasa cinta. Anak butuh untuk dicintai. Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang sangat-sangat ekspresif di dalam masalah cinta. Nabi SAW itu nggak segan-segan untuk bermain dengan anak-anak, memeluk mereka. Nabi memeluk Hasan dan Husain dan senang menciumi mereka, memeluk dan menciumi mereka. Ya,
Sampai-sampai ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ada seorang ya dari Bani Tamim yang bernama ya Al-Aqra bin Habis ya. Ketika berkunjung ke Rasulullah, melihat Rasulullah menciumi cucu-cucunya, beliau bertanya, ya, wahai Rasulullah, aku punya 10 anak dan tak ada satupun yang aku ciumi. Ya, maka Nabi SAW menjawab, ya, man la yarham la yurham. Siapa yang nggak menyayangi nggak akan disayang. Ya. Nabi SAW juga beliau mengucapkan ya ucapan yang sangat indah kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni apa namanya? La uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar mencintai kamu. Ya. Nabi mengatakan sesungguhnya aku benar-benar mencintai kamu karena Allah. Kemudian Mu'adz diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Allahumma apa namanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika selesai sholat. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika ketemu anak-anak, Rasulullah ucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian beliau mendekati, beliau usap-usap kepalanya. Manusia-manusia yang mendapatkan kebutuhan untuk dicintai seperti ini, biasanya akan menjadi manusia-manusia yang baik, yang empati, ya, yang penyayang. Kenapa? Karena mereka belajar yang namanya cinta dan kasih sayang itu. Kemudian juga anak-anak itu butuh untuk diakui dan dipercayai. Butuh pengakuan, butuh kepercayaan. Di antaranya dengan cara ya menyapa anak dengan sapaan yang baik. Ini mungkin kelihatan remeh, tapi ini ternyata di antara cara. Karena sapaan itu adalah salah satu metode untuk menyentuh hati. Makanya di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang saleh, para nabi, rasul, ketika memanggil anaknya, itu dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai nak, kata Luqman alaihissalam kepada anaknya, janganlah engkau menyekutukan Allah. Kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam ketika berbicara kepada Nabi Allah Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, abang-abangmu, nanti mereka akan berbuat tipu daya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau ya ngomong kepada Nabi Ismail manakala beliau mimpi menyembelih Ismail, ya bunayya ya inni arafil manam ya anni azbahuka, ya wahai nak, ya aku abimu ini semalam mimpi aku melihat ya abi menyembelih kamu. Fandur madza tara, ya. Lalu kemudian juga Rasulullah biasa memanggil anak dengan ya gulam, wahai nak, ya. Atau juga namanya itu ditasgir. Ditasgir itu dijadikan kecil gitu loh, kayak kitab jadi kutayyib. Ya, artinya buku kecil, kayak ya baniya jadi ya bunayya. Nah, Nabi memanggil Anas ya Unais. Bahkan Nabi dalam rangka memberikan penghormatan dan pengakuan, Nabi memanggil anak-anak dengan kunyah. Masih kecil nih, dipanggil dengan ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Ya Umma Khalid, hada sana. Masih kecil dipanggil Abu Umair atau Ummu Khalid. Dan Nabi nggak pernah namanya banding-bandingkan. Nabi SAW juga sering memberikan kepercayaan. Anas bin Malik itu biasa diutus oleh Nabi untuk urusannya Rasulullah. Sampai ya Anas itu pulangnya agak sore, ditanya oleh uminya, ya, nak, kenapa engkau terlambat? Kemudian Anas mengatakan, ya, bahwasanya aku diutus oleh Rasulullah untuk suatu urusan. Kemudian uminya nanya, urusan apa itu, nak? Ya, lalu Anas mengatakan ini adalah rahasia. Dan Ummu Sulaim, ibunya Anas, adalah wanita yang luar biasa. Kalau gitu nak, jangan sekali-kali engkau ceritakan rahasianya Rasulullah. Anak diberikan kepercayaan, diberikan rahasia. Dia merasa diakui, dia merasa dipercayai. Makanya sertakan dia dalam musyawarah, ajak dia di dalam forum-forum orang-orang dewasa, tapi orang-orang dewasa yang baik, ya, agar muncul itu, ya, kepercayaan diri. Dia merasa diakui. Kemudian dia butuh untuk dihargai, dihormati. Ajak dia diskusi, bersepakat dengan dia, dengarkan perasaannya, ya, kemudian berempati dengannya, kita validasi emosinya. Jangan langsung kita salahkan. Misalnya anak kita nangis,
Kamu ngapain nangis gitu aja nangis? Apalagi anak kita yang laki-laki yang cowok. Wah, kamu nih laki-laki nangis cengeng kamu. Padahal manusia itu butuh menangis. Itu bagian dari sifat manusia. Ya. Nah, cuman bagaimana nangisnya itu yang penting dan juga kenapa. Tapi secara asal ya biarkan orang itu menangis, anak itu menangis, apalagi anak-anak gitu. Jangan langsung kita memberikan label-label yang nggak pas. Lalu kemudian kebutuhan sosial dia butuh untuk bergaul, berinteraksi dengan saudaranya, dengan temannya, dengan tetangganya, tapi harus selektif. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita pahami. Nah, kita lanjutkan lagi ya jemaah sekalian. Ya, jadi fase anak ketika udah remaja tetap butuh musahabah, ya, mutabaah, ya, murafaqah, ya, butuh pembersamaan, pendampingan, ya. Yaitu pertama pendampingan dalam penguatan iman dan penjagaan fitrah. Jadi jangan mentang-mentang udah remaja biarin aja, enggak, butuh. Dengan cara apa? Al-mau'idhu al-hasanah, kita berikan nasihat-nasihat yang baik. Al-qudwa al-hasanah, kita berikan teladan yang baik. At-targhib wa tarhib, kita berikan motivasi-motivasi dan ancaman-ancaman. Ya, yang sesuai ya. Tapi kaidahnya at-targhibu muqaddamah. Ya, at-tarhib. Memberikan motivasi lebih dikedepankan daripada memberikan ancaman. Kemudian yang gak kalah penting lagi adalah pendampingan di dalam mengenal diri, self-knowledge atau ma'rifatun nafsi atau ma'rifatun dzat. Agar anak mampu bisa mengidentifikasi emosinya dia, perasaannya dia, keinginannya dia. Anak mampu mengungkapkan gagasannya dia, idenya dia, pikirannya dia. Anak mampu untuk memahami kondisi tubuhnya. Anak mampu mengenali minat dan bakatnya. Banyak loh orang tua. Ya, itu kebingungan ketika anaknya tiba-tiba kesakitan tapi nggak bisa menjelaskan. Atau bahkan juga ada anak-anak yang saking seringnya dia sakit, dia lalu kemudian dimarahi oleh orang tuanya, dasar kamu gitu aja ngeluh, dasar kamu penyakitan. Akhirnya dia nggak mau ngomong. Padahal sakit itu karunia dari Allah. Tubuh merasakan sakit itu sebagai sinyal dari tubuh kita bahwasanya ada sesuatu di dalam tubuh kita yang butuh perhatian. Anda misalnya merasakan, oh perut Anda sakit, itu sinyal berarti ada masalah di dalam perut Anda. Sehingga ketika ya kita berobat, kita tahu ini, ya kita bisa tahu ini ya bagian mana yang perlu untuk obati. Artinya ya nggak karena suatu penyakit akhirnya kita langsung kasih obat untuk semua bagian yang lainnya gitu. Ya, atau dengan kata lain ya, untuk menghilangkan bisul jadi harus sampai mengamputasi misalnya ya. Jadi sinyal itu adalah sinyal-sinyal ya, maksud saya sakit itu adalah sinyal-sinyal dari tubuh ya yang bisa menjadikan kita itu ngerti, mengenali apa kebutuhan-kebutuhan tubuh kita. Misalnya Anda melakukan sesuatu, Anda sudah capek, Anda lelah, Anda kesakitan. Itu berarti sinyal Anda harus berhenti. Jangan memaksakan diri, karena itu akan mendatangkan madhar. Nah, ternyata sebagian anak itu nggak bisa menerapkan ini. Ya. Karena apa? Karena pola asuh dari orang tuanya. Lalu kemudian pendampingan di dalam pengalaman dan keterampilan. Karena orang tua itu lebih berpengalaman dong daripada anaknya. Sehingga anak itu akan mandiri dan self-help ya, dan memiliki life skill atau maharatul haya. Artinya kita sebagai orang tua, apalagi anak sudah remaja, maka ajarkan mereka untuk bisa mandiri dan memiliki skill. Ya. Nah, kita sebagai orang tua seringkali cuman nyekolahin anak doang. Mindset kita udah disekolahin, nanti dapat ijazah, nanti dia kerja. Padahal di zamannya Rasulullah dulu, itu kan nggak ada sekolahan. Bukan artinya saya menasehatkan untuk jangan sekolah, bukan. Maksud saya adalah, ya, jangan sampai sesuatu yang sebenarnya lebih krusial itu ditinggalkan gara-gara hanya sekedar ijazah. Karena yang lebih penting bagi anak-anak kita itu bukan ijazah, tapi life skill-nya dia. Ya, yaitu mereka mengenali minat dan bakatnya, kemudian mereka bisa mengembangkannya sehingga mereka bisa memiliki keterampilan. Dan dengan hal tersebut mereka bisa mandiri.
berdiri di atas kaki sendiri. Tapi kalau sekarang anak Anda sudah balik ya, SMP kan umumnya balik ya. Tetap mereka berada, mohon maaf ya, di bawah ketiak orang tuanya. Sekolah tetap dibayarin, makan dikasih, baju dibeliin, sampai SMA, sampai kuliah. S1, S2 dibayarin, S3. Kapan kemandiriannya dia muncul? Ya. Dan ini beda dengan anak-anak yang memang sudah dalam kondisi sulit. Ya. Dia harus bekerja mulai dari usia dini. Ini biasanya mereka akan lebih banyak ya memiliki life skill. Nah, kemudian juga perhatikan ya, ada dua faktor penting di dalam perkembangan manusia termasuk anak kita, yaitu ya ada namanya adaptasi dan ada namanya asimilasi. Adaptasi ini adalah proses ya gampangnya merubah diri agar sesuai dengan lingkungan. Jadi kita berusaha untuk ya merubah diri kita agar sesuai dengan lingkungan. Nah, adaptasi ini makanya ada yang negatif, ada yang positif. Nah, jadi kalau merubah diri ya dengan mengikuti lingkungan yang baik, maka itu bagus. Nah, karenanya ya juga di situ ada proses asimilasi. Merubah lingkungan agar sesuai dengan keinginan diri kita. Ya. Nah, ini menunjukkan lingkungan itu penting. Allah sudah memberikan kepada kita itu kemampuan untuk beradaptasi. Nah, oleh karena itu juga kita perlu untuk melakukan asimilasi untuk mempersiapkan lingkungan yang baik. Ya. Kita mempersiapkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Ya. Nah, ini diantara fondasi pendidikan sebenarnya. Nah, dan pengaruh adaptasi dan asimilasi ini bagi remaja kita ya, apabila kita didik dia ya untuk bisa beradaptasi dengan cara yang baik. Kemudian juga kita juga berusaha untuk mengasimilasi, artinya kita siapkan lingkungan, kita selektif di dalam di dalam masalah persahabatan ya. Terus kemudian kita menjauhkan keburukan-keburukan dari sekitarnya dan yang semisalnya, maka ini akan memberikan pengaruh ya positif. Tapi apabila kita tidak mengajarkan ini dengan cara yang baik, maka akan memiliki pengaruh negatif. Apa saja pengaruh positif dan negatifnya? Pengaruh positifnya, anak-anak yang mereka sudah dididik dengan kemampuan adaptasi dan asimilasi, itu akan memiliki self-knowledge atau ma'rifatul zat. Mereka lebih mengenal tentang dirinya. Sementara anak-anak yang tidak mendapatkan ini, dia akan self-confused, disoriented. Masih mencari jati diri, bingung dengan dirinya sendiri. Ini umumnya anak-anak muda sekarang ini. Nah, kalau udah self-knowledge, pengaruh positifnya dia self-acceptance. Dia mau menerima dirinya apa adanya. Ya. Nah, sementara yang negatif adalah dia akan mengalami self-denial. Dia menolak. Ya. Menolak dirinya. Kemudian pengaruh positifnya lagi, anak akan mudah untuk meregulasi emosinya. Ya. Negatifnya, anak emosinya labil. Positifnya lagi, anak akan memiliki self-confidence, ya, yaitu athiqatu binafs, ya, percaya diri. Yang negatif, inferior atau minder. Kemudian pengaruh positif dari asimilasi dan adaptasi adalah anak akan open-minded, ya, dia terbuka pemikirannya. Tapi yang nggak pernah, itu dia memiliki pengaruh negatif, yaitu menutup diri dan kaku. Kemudian positifnya optimis, negatifnya pesimis. Kemudian positifnya lagi altruis, ithar, mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dia. Ini akhlak yang mulia. Sementara ya mereka yang tidak diajarkan adaptasi dan juga tidak dijaga tentang lingkungannya, maka akan cenderung egois. Kemudian pengaruh positifnya, anak akan menjadi empati dan sensitif. Negatifnya, dia menjadi antipati a priori dan apatis. Positif lagi, dia akan menjadi anak yang ramah dan mudah bersosialisasi. Negatifnya, yang anak-anak tidak bisa beradaptasi, maka dia akan menjadi kasar, kejam, asosial, dan antisosial. Waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk melakukan pendampingan di dalam membangun keterampilannya agar dia juga bisa beradaptasi dan juga kita mempersiapkan lingkungan yang baik. Tapi kalau kita abaikan kedua hal ini, maka jangan kaget apabila pengaruh-pengaruh negatif ini akan muncul pada anak kita. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke tips ini ya. Bagaimana tips kita mendampingi anak kita yang sudah beranjak dewasa? Ya sebenarnya ini poin-poin yang merupakan follow up ya, tindak lanjut dari fase sebelumnya ya. Yang pertama,
kenali anak. Ya, kalau anak kita sudah remaja, seharusnya kita sudah benar-benar kenal dong dengan anak kita. Bagaimana sifat dia, perasaan dia, emosi dia. Kita harus kenali. Mengenali anak kita, mengenali perasaannya dia, emosi, kita juga harus tahu nih apa yang menyebabkan dia marah, apa yang menyebabkan dia moody, apa yang menyebabkan dia jengkel. Kita harus tahu. Dan juga anak juga harus bisa mengetahui pencetus-pencetus perasaannya tadi itu. Dia harus juga udah tahu apa yang men-trigger emosinya dia. Agar dia juga bisa bisa menfilter nih, apakah worth it nggak sih dia emosi. Kemudian bagaimana cara dia meregulasi. Kemudian setelah itu kita sebagai orang tua banyak mendengar. Mendengar di sini istima bukan simak. Simak itu Anda cuma sekedar dengar. Anak ngomong Anda dengar sambil baca buku, sambil main handphone, itu simak. Tapi kalau menyimak, istima, Anda mendengar dengan seksama. Anda pandang matanya, Anda serius ingin tahu, ya, supaya lebih memahami anak. Kalau Anda istima mendengarkan anak dengan menyimak dia, Anda akan lebih bisa memahami anak Anda. Akan lebih bisa dekat dengan dia. Sehingga Anda akan lebih dipercaya oleh anak Anda. Dan anak Anda akan senang curhat dengan Anda daripada dengan selain Anda. Ya. Kemudian nasihati anak jika dia minta atau dia butuhkan. Jangan dikit-dikit kita nasihati, dikit-dikit kita nasihati. Ya. Karena yang namanya nasihat, ya, itu sebagaimana disebutkan di dalam sebuah idiom Arab, ya. Kathratul misas tudhibul ihsas. Sesuatu yang sering, ya, diberikan atau distimulasikan, ya, itu akan menghilangkan sensitivitas. Artinya, ya, apabila Anda terus-terusan nasehatin anak, nasihat itu akan hilang efektifnya gitu loh. Dikit-dikit nasihat juga sama. Anda setiap waktu melarang anak, maka larangan Anda menjadi tidak efektif lagi. Karena itu kita harus pintar-pintar nih bisa melihat momen dan waktu. Itulah hakim, bijak. Apalagi anak sudah remaja. Nasihati dia apabila dia minta atau dibutuhkan. Kita lihat tuh kondisinya, ini memang dia betul dikasih nasihat. Ya. Kemudian tunjukkan empati. Kita berusaha untuk membayangkan diri kita apabila kita berada dalam kondisi anak kita. Kita lebih mampu berempati kepada anak kita daripada anak kita berempati menjadi kita. Karena kita pernah menjadi remaja, kita pernah menjadi anak-anak, tapi mereka belum pernah menjadi orang tua. Maka kita seharusnya lebih mampu berempati. Kemudian kita validasi emosi mereka dan perasaan mereka. Jangan dikomentari, jangan dicemooh, jangan dikritiki, dan seterusnya. Kemudian ngobrol sama anak, santai tapi serius. Cari hal-hal yang bermanfaat. Kemudian sesekali curhat ke anak. Syekh Ibrahim Al-Wad'an, ya, di dalam Al-Qawaid Fit Tarbiyah, beliau pernah menceritakan, beliau pernah ada salah satu temannya curhat tentang anaknya yang sudah usia ABG, sudah usia remaja, itu kayak sama keluarga tuh cuek gitu loh, menjauh dari dirinya. Kemudian dinasehatin, coba engkau ngobrol sama anakmu dan engkau curhat. Orang tua ini disuruh curhat, ya. Oh, tapi gimana, kenapa curhat? Coba ente lakuin dulu. Akhirnya gak lama kemudian dia ketemu lagi sama Syekh, dia ceritakan, Masya Allah, sekarang hubunganku sama anakku baik. Anda perlu curhat, ya jemaah, ke anak Anda. Ada masalah. Sesekali Anda curhat. Nah, Abi mau ngomong, nak, sebentar, nak. Nah, ini kan gini, Abi punya masalah nih. Nah, mungkin kamu punya pandangan, ya. Jadi, ketika Anda curhat kepada anak Anda merasa dia dihargai, diakui, dipercaya. Itu akan membangun kepercayaannya dia, pengakuan. Sehingga ketika dia ada masalah, dia akan curhat ke Anda, nggak curhat ke yang lainnya. Kan bahaya kalau dia curhat ke lainnya. Iya kalau orangnya baik, kalau yang dicurhatin orangnya buruk. Nah, karena itu kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, untuk anak-anak ABG, perlu namanya rumah membuat majelis musorohah, majelis curhat, 4 mata. Ya. Jadi, budayakan biasakan ya budaya misalnya pas lagi kumpul bareng makan malam itu adalah
momen untuk saling bercerita. Atau juga ada momen-momen juga majelis curhat ya. Misalnya anak dia ada masalah, dia minta waktu ke ayahnya. Ya, misalnya ngomong di tempat yang private. Itu bagus. Kemudian sertakan anak kita di dalam sejumlah diskusi dan musyawarah. Ajak serta dia agar dia merasa dia diakui dan dihargai. Kemudian berikan kebebasan anak untuk memutuskan sesuatu bagi dirinya sendiri, asalkan tidak melanggar syariat. Jangan semua kita yang putusin, ya. Misalnya, ayo kamu nanti kamu kan udah SMP nih. Nanti kamu hari Senin Selasa kamu kursus bahasa Inggris. Nanti kamu hari Jumatnya kamu ngaji. Nanti kamu hari Sabtunya ikut taekwondo. Kamu nanti hari ini. Semua diatur sama orang tuanya. Kalau semua sudah serba diatur sama orang tuanya, anak ini dia akan sulit loh untuk bisa independen, mandiri. Ya, sulit dia. Dan dia akan sulit untuk memutuskan sesuatu untuk dirinya. Dan saya yakin ada di antara kita sebagai orang tua yang juga masih kesulitan untuk memutuskan sesuatu untuk diri. Kadang-kadang kita untuk mau menentukan sesuatu itu bingung. Padahal itu sesuatu cuma tinggal memilih saja gitu. Itu bisa jadi karena faktor pola asuh pula gitu loh. Karena itu makanya berikan kebebasan pada anak. Nah, kan kamu sekarang udah SMP. Nah, apa kamu mau nggak? Mungkin kamu mau cari aktivitas yang lainnya. Ya, apa namanya? Nanti insya Allah Abi sama Umi nanti yang bantu untuk bayarin misalnya. Dia cari apa program-program. Biarkan dia putuskan untuk dirinya agar dia berusaha untuk menggali dirinya. Nah, sembari kita dampingi gitu. Jangan semua-semua kita putuskan seakan-akan anak kita nggak ngerti apa-apa gitu loh. Yang paling tahu tentang anak kita saya. Padahal bisa jadi kita sebagai orang tua terhadap diri kita sendiri aja kita belum tuntas untuk memahami. Kemudian jangan terlalu banyak mengkritisi, mengomentari, merespon dikit-dikit. Anak baru ngomong, udah kita respon, kita kritisi, kita komentari. Anak nggak senang jadinya untuk curhat sama kita, ngomong sama kita. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke seni mendidik anak usia balik. Ya, di sini ada beberapa poin, yaitu kaidahnya adalah wasahibhum fi sab'in. Jadilah sahabat di usia 7 tahun ketiga. Sahib berarti yang pertama ini hanya untuk taisir ya, untuk mempermudah ya, dan juga bukan batasan. Ya, hendaknya engkau wahai orang tua santun, rifku, halim di dalam berinteraksi dan berbicara dengan anakmu. Ya, karena kesantunan ini adalah sesuatu yang memikat hati dan menawan hati. Sehingga apabila Anda ingin ya supaya koneksi Anda baik, maka hiasi diri Anda dengan kesantunan. Kemudian yang kedua, objektif di dalam memandang. Jangan terlalu kita melihat dari sisi kita. Jangan terlalu mudah menvonis, menjudge, menjustifikasi sebelum kita cari tahu nih ya tentang kenyataannya. Kita tabayun dulu, verifikasi dulu ya. Kemudian yang ketiga, hikmah di dalam bersikap. Hikmah mengharuskan kita tahu apa yang kita sampaikan, kapan kita sampaikan, bagaimana kita menyampaikannya, ya. Itu bagian dari hikmah, ya. Hikmah itu adalah ya apa namanya? Fi'lun ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat dan di waktu yang juga tepat. Itulah hikmah. Kemudian ilmiah, artinya ketika kita melakukan sesuatu harus punya pijakannya. Ya, semua perbuatan dan interaksi harus berangkat dari pijakan ilmu, bukan sekedar emosi, perasaan, intuisi, taklid dan yang semisalnya. Ya, artinya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau memperlakukan anak kita harus sudah punya ilmunya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kemudian bantu kesulitannya tanpa menjadikan anak itu bergantung kepada kita dan basuh luka batinnya apabila selama ini mungkin kita banyak salah ya, maka kita basuh dengan meminta maaf. Jangan segan-segan kita minta maaf kepada anak kita dan kita harus terus memperbaiki diri kita dan cara komunikasi kita dengan anak kita. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana seni berkomunikasi yang diajarkan oleh Nabi SAW? Ya, di antaranya adalah 5S ya. Ini adalah intisari dari nasihat Luqman ya. Yang pertama, sapa. Sapaan dengan cara yang baik. Meskipun telah dewasa, sapa dan panggil dia dengan panggilan yang menunjukkan keakraban. Jadi kita nih seringkali kan punya panggilan-panggilan kasih sayang ke anak kita. Sapaan-sapaan kasih sayang. Ya.
Selama sapaan itu adalah sesuatu yang dia senangi dan itu menunjukkan keakraban, ya sapa dengan dia dengan kasih sayang. Ya, itu sebagaimana Luqman, beliau panggil anaknya ya bunaya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, anaknya yang kafir saja, itu tetap dipanggil, disapa dengan sapaan yang baik. Ya bunaya irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Karena sapaan itu adalah suatu hal yang bisa menyentuh hati, ya. Kemudian salam. Nabi SAW ya adalah sosok yang senang menyalami anak-anak, ya. Padahal adabnya yang diajarkan Rasulullah asalnya hendaknya yang muda menyalami yang tua. Tapi ketika Nabi ketemu anak-anak, Nabi salami dulu. Ini menunjukkan apa? Betapa tawaduknya Nabi dan betapa Nabi SAW itu begitu perhatian dengan anak-anak. Ya, apalagi ini mengandung doa keselamatan dan ini ucapannya ahlul jannah, ya para penghuni surga. Kemudian tunjukkan sayang, ya. Meskipun telah dewasa, anak butuh kasih sayang, cinta, kelembutan. Karena inilah yang akan menguatkan bonding dan attachment. Kemudian santun, ya, halim, ya. Karena ini akhlaknya seorang mukmin, ya. Dan kesantunan inilah yang dapat menarik hati. Nah, baik. Lalu kemudian jangan lupa sabar ya jamaah sekalian ya. Sabar. Ya. Karena kunci dari semua kesuksesan, apalagi di dalam pendidikan anak, itu sabar. Ya. Karena segala sesuatu apabila tanpa sabar, maka nggak akan bisa sukses. Makanya dikatakan man sabara dhafira. Siapa yang sukses, siapa yang sabar dia akan sukses maksud saya. Ya, sabar di dalam menasehati, sabar di dalam berbuat kebaikan, sabar di dalam menjauhkan diri dari keburukan, sabar di dalam menerima semua ketentuan Allah. Sabar di dalam menghadapi ujian, sabar. Nah, kemudian gunakan metode REACH ketika kita berkomunikasi. Ini memang ya the 5 inevitable loss of effective communication ya. Ini memang ya yang bikin orang kafir. Tapi ternyata metode ini itu sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu yang pertama? Respect, menunjukkan rasa hormat, hargai, hormati dan akui anak kita. Ya, karena ini adalah kunci untuk apa? Untuk menjaga koneksi dengan anak. Yang kedua, empati, ya, berupaya menempatkan diri di posisi anak, pahami dan rasakan apa yang rasakan oleh anak. Kemudian yang ketiga, audible. Ketika ngomong itu harus dengan perkataan yang jelas, bisa didengarkan, tidak teriak-teriak dan juga tidak terlalu pelan, ya. Kemudian clearly, pesan yang disampaikan itu jelas, nasihatnya jelas, gamblang, terang, tidak ambigu, tidak multitafsir, ya. Jadi yang jelas dan humble, tawadhu, yaitu lemah lembut, tidak mendahulukan ego dan gengsi di dalam menghadapi anak kita. Nah, kemudian bagaimana apabila anak kita bermasalah? Maka gunakanlah 6 langkah search, ya. Yang pertama, search, cari tahu dulu ini. Identifikasi apa akar masalahnya? Kenapa anak saya kok berbohong? Kenapa anak saya kok mencuri? Kenapa anak saya kok begini begitu? Cari tahu dulu. Ya. Cari tahu, identifikasi dulu apa masalahnya. Kemudian evaluasi. Jangan langsung kita lihat kepada anak setelah kita mengidentifikasi, evaluasi dulu, ya, dengan cara kita introspeksi. Mulai dari pola asuh kita, cara mendidik kita, cara berkomunikasi kita, cara kita membangun relasi dan seterusnya. Kita evaluasi. Evaluasi diawali dari diri kita sebagai orang tua, nggak langsung ke anak. Kemudian setelah itu kita tahu, ternyata memang ada kesalahan saya nih. Dalam hal misalnya ketika bicara di dalam mendidik. Ketika Anda sadar, itu karunia dari Allah loh. Taufik dari Allah. Allah memberikan Anda taufik. Itu berarti tanda kebaikan untuk Anda dari Allah. Makanya Anda harus acknowledge, akui, iktiraf. Akui kesalahan diri. Ya Allah, ini ternyata aku yang teledor. Karena orang nggak akan mungkin bisa berubah apabila dia tidak tahu kesalahannya dan tidak mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahan itu adalah langkah bijakan untuk melakukan perubahan. Anda akui salah Anda dengan cara bertaubat kepada Allah, menyesal dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Nah, termasuk juga mengakui salah kepada anak. Itu haknya anak. Ada haknya Allah, ada haknya hamba. Dalam hal ini haknya anak. Ketika kita pernah misalnya membentak anak, atau kita pernah menyakiti anak, jangan cuma bertobat kepada Allah, karena ada haknya anak pula loh. Kita juga perlu minta maaf kepada anak. Meminta maaf kepada anak, itu akan mengajarkan kebaikan, akhlak yang mulia pada anak.
akhlak meminta maaf dan akhlak memberi maaf. Ya, dan juga akhlak sifat-sifat yang sportif. Kita nggak ada yang maksum. Orang tua juga sangat mungkin salah. Ya, karena itu ajarkan mereka untuk tidak segan-segan minta maaf. Setelah itu reinforce, kumpulkan kekuatan, kuatkan diri dengan memperbaiki koneksi kita dengan Allah, terus belajar. Kemudian juga di antara cara kita mengumpulkan power kita, kekuatan kita, ya, setelah kita meminta kepada Allah, karena Allah Al-Qawi, kita bersahabat dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh. Karena bersahabat dengan mereka akan menguatkan kita. Baru kemudian setelah itu kita change, kita merubah, melakukan perubahan atau gear, ya. Nah, merubah kita awali dari diri kita, kemudian baru kita berusaha merubah ya kesalahan anak kita ya dengan cara-cara yang baik. Tapi kita harus awali dengan merubah diri kita. Kita ubah dulu cara-cara kita yang salah. Yang tadinya kita suka marah, maka sekarang kita ya ganti marah kita dengan sikap ramah ya. Kemudian hang on, artinya kita terus berpegang erat, beristiqomah ya. Yaitu kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, istiqomah, minta istiqomahan kepada Allah, dan kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian yang terakhir, sebelum Anda mengoreksi kesalahan anak Anda ya jemaah sekalian, maka bangun koneksi Anda terlebih dahulu dengan Allah. Itu kunci pertama. Maka Allah akan mudahkan Anda membangun koneksi dengan selain Allah. Kemudian, koreksi diri Anda sebelum mengoreksi selain Anda, termasuk anak Anda. Jangan dikit-dikit kita koreksi, jangan dikit-dikit kita koreksi. Ya, anak-anak kita. Kita dahulukan dulu mengoreksi diri kita sebelum mengoreksi ya anak kita. Kemudian bangun dulu koneksi sebelum kita mengoreksi. Sebelum kita meluruskan anak kita, maka perbaiki dulu hubungan kita dengan dia. Karena apabila koneksi Anda baik, maka ya aliran nasihat Anda ketika Anda ingin mengoreksi dia akan lebih mudah diterima. Karena dia percaya dengan Anda. Kemudian yang keempat, bangun koneksi dengan landasan koneksi kepada Allah. Yaitu cinta karena Allah. Cinta untuk Allah. Cinta di jalan Allah dan di atas syariat Allah. Artinya, ketika Anda membangun hubungan Anda dengan anak Anda, itu tidak hanya semerta-merta karena hubungan darah. Meskipun itu memang hubungan yang istimewa. Tapi juga harus diikutkan dengan ya kita punya hubungan yang spesial yang lainnya, yaitu hubungan keimanan. Ya, dan kecintaan Anda kepada anak Anda selain kecintaan tabii, ya, kecintaan alami, cintanya orang tua kepada anak, juga cinta Anda kepada anak karena Allah. Untuk Allah, di jalan Allah dan di atas syariat Allah. Maka ini yang akan melanggengkan. Karena maka lillahi abqa. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng. Kemudian lakukanlah koreksi ketika kita mengoreksi dengan landasan lemah lembut, ar-rifqu wal-lin. Ini adalah ya manhajnya para nabi dan rasul. Cara yang santun, kasih sayang, dan baik. Dan kemudian juga tadarruj, bertahap, dan tidak tergesa-gesa ingin menuntut hasil. Ya, pengen anak secara mendadak berubah. Nggak mungkin. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi upaya kita cuman berusaha. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini ya yang bisa disampaikan di kajian kita pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang hikmah, yang bijak di dalam mendidik anak-anak kita, dan juga kita tidak berputus asa di dalam membersamai anak-anak kita hingga akhir nafas kita. Naam, barakallahu fikum jami'an. Baik, barakallahu fiik kepada Ustadz yang sudah memberikan ya nasihatnya kepada kita. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ya kita selaku orang tua ya bisa lebih memahami ya karakter-karakter anak kita ya supaya kita bisa mengambil faidah atau kesimpulan-kesimpulan dalam menangani
berbagai macam karakter anak-anak kita. Kemudian selanjutnya acara selanjutnya. Kemudian selanjutnya berikutnya adalah sesi tanya jawab yang sudah masuk di Zoom, dan kami akan membacakan ada beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab ya oleh Ustadz. Baik, ini pertanyaan pertama Ustadz dari saudara kita. Bagaimana cara mengatasi anak ya usia 6 tahun yang temperamen? Jika tidak diikuti keinginannya, ya anak tersebut cenderung merusak ya barang-barang yang ada atau benda-benda di sekitarnya. Ya. Nah, apakah sifat temperamen seperti ini bisa atau akan terbawa sampai anak menginjak usia remaja? Bagaimana pendekatannya saat tantrum? Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, Kemudian yang kedua, satu-satu dulu aja ya. Nah, oh ya baik Ustaz. ya, berkaitan dengan anak tadi usia 6 tahun ya, yang apa temperamen ya. Jadi kita sebagai orang tua harus memahami nih bahwasanya ada karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh anak-anak di usia di bawah 7 tahun, disebut dengan usia tufulah. Ya. Dan sifat-sifat ini adalah sesuatu yang memang menjadi atribut mereka atau sifat mereka adalah umumnya anak-anak. Dan ini sudah diidentifikasi oleh para ahli, para pakar dan ulama kita. Di antaranya yaitu Fadilatul Syekh Dr. Ahmad bin Nasir At-Tayyar di dalam buku Kaifa Turabbi Abna'aka. Itu disebutkan ada belasan sifat. Di antaranya misalnya kathratul haraka wa adamul istiqrar, banyak bergerak, susah diem. Kemudian juga inat, ya suka ngeyel. Nah, kemudian juga di antara karakteristik yang disebutkan adalah apa? Hadatu infialat, yaitu emosi yang meledak-ledak. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang normal sebenarnya. Orang tua nggak perlu terlalu khawatir, terlalu berlebihan. Tapi juga nggak boleh abai dan nggak boleh cuek. Karena apabila kita melakukan pendekatan yang keliru, kita abai, kita cuek, atau malah kita melakukan pendekatan dengan cara yang tidak bijak, misalnya kita ancam, nggak boleh kamu marah-marah, nggak boleh kamu nangis ya. Itu bukannya malah menyebabkan anak dia belajar untuk bisa menghandle emosinya dia, itu malah bisa menjadi bumerang ataupun bisa malah menjadi bola salju ya. Apabila dia nggak boleh marah, maka akan kesimpan, semakin lama semakin membesar dan itu semakin berbahaya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Pertama, kita sabar. Karena ini amanat dari Allah, anak kita ini titipan dari Allah. Memang tiap anak unik, beda-beda. Makanya kita jangan banding-bandingkan anak kita. Ustadz, itu anaknya si Fulan 6 tahun kok anteng Ustadz. Kok nggak kayak anak saya. Jangan banding-bandingkan. Karena anak Anda itu unik, istimewa. Allah titipkan kepada Anda. Anak Anda adalah titipan Allah kepada Anda. Karena ya Anda pasti sanggup untuk mendidiknya. Karena Allah nggak mungkin memberikan Anda amanat yang Anda tidak sanggup untuk mendidiknya. Anaknya orang lain ya, anaknya orang lain sesuai dengan kapasitas mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan kita banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sudah berikan kepada kita segala potensi dan kemampuan untuk bisa mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Tugas kita adalah kita terus menggali ya kemampuan kita dan kemudian kita terus berusaha untuk melejitkan potensi kita sebagai orang tua. Ya, dengan cara terus belajar, praktek, ya. Dengan praktek amal kita akan menjadi orang yang memiliki pengalaman. Karena pengalaman itu ya dimulai dengan pengamalan. Kita amalkan, kita praktekkan ilmu-ilmu kita. Semakin banyak yang kita amalkan, semakin kita berupaya, maka semakin banyak pengalaman kita yang terbentuk, dan semakin banyak pengalaman kita maka akan semakin membentuk keterampilan kita di dalam melakukan sesuatu, termasuk di dalam mendidik anak kita. Karena itu terus belajar,
kenali anak. Lalu kemudian yang ketiga, ketika menghadapi anak yang lagi emosi, jangan lakukan pendekatan dengan cara yang sama. Maksudnya dengan ikut marah, dengan ikut emosi. Nggak boleh anak emosi, kita ikut emosi. Karena emosi kita akan semakin diserap oleh mereka, dan itu malah menjadi pemantik yang nggak akan ada selesainya. Anda terpantik karena emosi dia juga akan terpantik dengan emosi Anda. Jadi Anda sama-sama saling menyiram minyak tanah ke api. Apa yang dilakukan? Yang Anda lakukan ya sebagai orang tua, Anda sebenarnya seharusnya lebih mampu untuk mengendalikan emosi Anda. Rasulullah SAW sudah mengajarkan cara kita untuk meregulasi emosi. Kita misalnya lihat anak kita ini berbuat sesuatu yang membuat kita itu kepingin marah. Apa yang kita lakukan? Pertama, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kenapa? Kemarahan itu seringkali diikuti oleh syaitan. Kemudian yang kedua, kita diem. Jangan ngomong ketika kita lagi marah loh ya. Ketika kita lagi marah, terpantik, kita tertrigger kemarahan kita, jangan bicara dulu. Tahan diri kita, diem dulu. Ya, diem. Karena kata Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang dari kalian itu ngamuk, marah, hendaknya dia diem. Jangan bicara. Artinya tenangkan diri terlebih dahulu. Dan yang ketiga, Anda ubah posisi. Ubah posisi ini dari posisi tinggi kita merendah. Kenapa? Karena orang yang lagi emosi itu biasanya dia akan meninggikan dirinya, muta'ali, meninggikan suara, meninggikan tubuhnya. Maka rendahkan. Makanya kata Nabi SAW ya idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang dari kalian marah dan dia sedang berdiri, duduk. Ya. Dan apabila masih marah, maka hendaknya dia hendaknya dia berbaring. Nah, terus kemudian apabila masih belum reda, maka dinginkan dengan berwudu. Ambil air. Masih juga belum reda, ya, ambil Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, dengarkan Al-Qur'an. Kalau sampai masih belum reda emosinya, berarti ada masalah dengan diri Anda itu. Ya. Berarti ada masalah. Kita belajar nih, ya seperti kita lihat, Anda tahu minuman bersoda. Minuman bersoda itu kalau dikocok, kemudian dibuka langsung menyembur, bror, ya kan gitu kan? Langsung tumpah, ruah. Tapi ketika minuman yang udah dikocok tersebut, Anda diamkan dulu, Anda biarkan dulu, ya, selama beberapa saat. Kemudian ketika Anda buka, dia sudah nggak akan lagi tumpah. Kenapa? Karena yang tadinya itu terkocok ya, yang tadinya tuh banyak udara dan lain sebagainya, akhirnya dia kembali lagi menjadi tenang. Artinya begini loh, manusia secara asal kita itu kondisinya wasat, normal, netral, nggak marah, nggak emosi. Kenapa kita marah, kita emosi? Karena ada guncangan-guncangan. Ada sesuatu yang memicu dan men-trigger kita sehingga kita terguncang, sehingga kita ingin mengeluarkan tadi maksud saya emosi-emosi tadi. Makanya harus ditenangkan dulu. Nah, setelah tenang baru kita bisa melakukan pendekatan kepada anak kita. Jadi kita awali dulu dari diri kita. Kemudian baru kita menghadapi sang anak. Bagaimana cara kita menghadapi sang anak? Anak yang sedang tantrum, biarkan dulu dia. Berteriak-teriak, marah-marah, biarkan. Selama itu tidak membahayakan dirinya, dan jauhkan benda-benda berbahaya, dan jauhkan barang-barang yang bisa dia rusak, dan biarkan dia marah berguling-guling. Setelah sudah mulai tenang, baru kita dekati, kita peluk, kita pangku, kemudian tunjukkan kasih sayang. Adik, Umi sayang dengan adik, sambil dipeluk dan diusap-usap. Ya. Kemudian validasi perasaan dia. Kita katakan, Pak adik, marah ya adik ya. Umi tahu kok kalau adik tadi marah gitu kan. Agar dia merasa dia dipercaya oleh orang tuanya gitu. Artinya orang tuanya itu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Orang tuanya berempati dengan dirinya. Perasaannya itu divalidasi. Ya. Nah, setelah itu baru kita ajarkan pelan-pelan.
Ya, kalau kita katakan gini, adik boleh kok marah, boleh, tapi ya seorang mukmin ketika dia marah, dia marahnya nggak sampai merusak barang, nggak sampai mukul-mukul. Baru kemudian kita ajarkan pelan-pelan, dan ini memang butuh waktu sebenarnya. Intinya kita menvalidasi dulu. Yang pertama kita ajarkan dia mengenal perasaannya dulu, yang kedua kita validasi, kemudian baru setelah itu kita ajak dia untuk sedikit berpikir. Ya, kenapa sih dia marah gitu loh? Ajarkan itu worth it nggak? Dan misalnya dia ini marah karena kita nggak ngasih dia es krim misalnya. Ya, misalnya kita nggak belikan dia es krim, kemudian dia marah. Nah, jangan sampai ketika Anda sudah mengatakan, ya Umi hari ini tidak belikan kamu es krim, kemudian dia marah-marah, kemudian dia guling-guling, kemudian dia tantrum, akhirnya kita belikan, itu berbahaya. Berarti dia akan menjadikan cara itu berulang-ulang untuk memenuhi keinginan dia. Padahal tidak setiap keinginan anak itu harus kita penuhi. Nah, biarkan dia selesai tantrumnya, atau dia sudah tenang, kemudian kita dekati, baru kemudian kita sampaikan, Umi bukannya tidak mau membelikan kamu es krim, nak. Umi mau belikan kamu es krim, tapi tidak sekarang. Ya, ajarkan dia bersabar. Ya, tapi Umi tidak belikan kamu es krim sekarang ya. Nanti insya Allah besok atau besok lusa, kemudian ajarkan dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, nanti baru Umi kalau ada rezeki dari Allah, atau misalnya dia sakit deh, ya, Umi tidak belikan kamu es krim sekarang, karena Umi sayang sama kamu, karena kamu sekarang lagi batuk. Jadi kamu doa dulu sama Allah, minta kepada Allah agar batuk kamu sembuh. Setelah sembuh, kamu akan Umi belikan es krim. Nah, itu diantara cara-caranya seperti itu, ya. Dan kita harus tenang, tega, tapi nggak serampangan gitu loh. Nah, kalau dia sudah melakukan hal-hal yang bahaya, misalnya dia membentur-benturkan kepalanya, maka kita harus segera action. Kita ambil dia, kita peluk dia, kita tahan, ya, dan kemudian kita usap-usap tubuhnya hingga tubuhnya tenang. Dan juga kalau dia suka lempar-lempar barang, ya kita jauhkan barang-barang yang bisa dilempar. Nah, kemudian kita ajarkan, ya nak, misalnya dia ngelempar sendok, ya nak, sendok itu bukan untuk dilempar-lempar ya nak, sendok dipakai untuk makan. Ya, jadi bukan cuma kita ngelarang doang, kamu nggak boleh lempar-lempar sendok. Nah, tapi kita ajarkan juga supaya itu masuk ke dalam benaknya dia. Sendok tidak dipakai untuk lempar, tapi sendok dipakai untuk makan misalnya. Ya, dan itu pelan-pelan. Dan ini kita lakukan dengan penuh kesabaran. Ya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menguatkan kita sebagai orang tua. Kalau misalnya kita suatu waktu, ya namanya manusia, kita misalnya kebablasan, kita juga marah, kemudian kita sadar, maka berarti Allah masih menghendaki kebaikan kepada Anda. Kenapa? Karena Anda sadar Anda salah. Karenanya Anda segera bertaubat, beristighfar kepada Allah, dan minta maaf kepada anak. Nak, maaf ya nak, Umi kemarin marah-marah ya sama kamu. Seharusnya Umi nggak marah-marah sama kamu ya. Umi minta maaf ya nak, karena mungkin Umi mengucapkan ucapan yang menyakiti perasaan kamu. Ya, intinya seperti itu. Dan itu bagus sekali untuk mengajarkan anak agar mereka bisa dealing gitu, mereka bisa menghadapi problem mereka, ya, mereka bisa menghadapi keinginan mereka ketika tidak dipenuhi, mereka bisa menghadapi emosi-emosi mereka ketika sedang meletup-letup, ya. Dan ini insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, ya, tantrum pada anak itu akan mulai berkurang. Tapi kalau nggak kita manage dengan baik, maka tantrum itu bisa tersimpan kepada anak, dan itu bisa menjadi bola salju, ya, yang akan semakin membesar, dan itu akan muncul ketika sudah dewasanya. Itu yang kita khawatirkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Namun sebelum kita melanjutkan pertanyaan berikutnya, ini Ustadz mau bertanya, kira-kira ini sampai berapa pertanyaan lagi Ustadz? kenapa? Ini kira-kira sampai berapa pertanyaan lagi Ustadz? Ya, tergantung ini panitia. Antum host, antum yang menjadi pimpinannya. Jadi yang ngatur antum ini. Oh ya baik Ustadz. Mungkin 2 sampai 3 pertanyaan lagi Ustadz ya.
Nah, toib. Ya, baik. Kemudian pertanyaan kedua. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, masalah sifat temperamental saya, bagaimana memperbaikinya? Saya sudah berusaha menahan, berdoa, belajar parenting, tapi tetap kesulitan mengatasi temperamental saya. Apa ada hubungannya dengan pola didik ortu saya dulu juga temperamental? Sering dapat KDRT. Jazakallahu khair. Nah, toib ya. Wa jazakallah khair ya. Wa nama wasail ya. Nah, yang perlu kita pahami bersama ya bahwasanya ketika kita sebagai orang tua, kita ini sadar nih, kita ternyata temperamental, kita ini suka marah nggak jelas nih. Berarti alhamdulillah ya, berarti kita masih diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sedikit banyak bisa mengidentifikasi kondisi kita. Tinggal bagaimana kita terus ya mencari tahu akar permasalahannya, dan kita setelah mencari tahu akar masalahnya, maka kita berusaha untuk mencari solusinya atau kita berusaha untuk berdamai dengannya. Oh, ternyata saya ini Ustadz seperti ini karena orang tua saya dulu keras sama saya. Saya sering mengalami KDRT. Artinya ada luka-luka batin akibat pengasuhan masa lalu. Sehingga kita sulit move on nih. Kita sudah berusaha tadi seperti kata penanya, sudah berdoa dan sebagainya. Maka yang pertama, Anda harus bersabar. Yang kedua, jangan terus-terusan kita menuntut Allah Azza wa Jalla untuk segera merubah kita. Ya, artinya jangan istijal, tergesa-gesa di dalam meminta kepada Allah, karena itu menjadi salah satu penghalang Allah mengabulkan dosa kita. Karena yang dikatakan oleh orang Arab ya, man istajala ya uqiba biharmanihi. Siapa yang tergesa-gesa, maka dia akan dihukum dengan apa? Dengan dia tidak akan memperoleh apa yang dia inginkan, ya. Karena itu jangan tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, tetap dia harus terus belajar. Saya udah belajar parenting Ustaz, terus belajar. Ya. Terus berusaha untuk menuntut ilmu yang paling bermanfaat. Di antara ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, bukan cuma parenting. Ya. Tapi ilmu yang paling bermanfaat, dan itu adalah ilmu yang menjadi pokok dari semua ilmu, adalah tauhid, akidah, termasuk pokok daripada parenting. Belajar akidah, belajar tauhid yang benar. Belajarnya taksil dan tafsil. Secara mendasar dan secara terperinci dan secara selektif dari guru yang benar, ya. Lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah belajar untuk berdamai dengan masa lalu dan yang semisalnya. Dan ini nggak akan mungkin bisa kita lakukan apabila kita tidak mendapatkan taufik dari Allah, tidak mendapatkan bantuan atau pertolongan dari Allah. Karenanya kita terus beristighfar, meminta tolong kepada Allah. Kita awali dengan kita semakin mengenal pencipta kita, ma'rifatullah, itu kuncinya. Karena apabila kita mengenal Allah, maka kita akan lebih mudah untuk mengenali diri kita. Maka dikatakan man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Rabbnya akan semakin mengenal dirinya. Anda mengenali diri Anda akan semakin ngerti bagaimana kondisi diri Anda. Apa yang menyebabkan Anda marah, apa yang menyebabkan Anda sakit, apa yang menyebabkan Anda bahagia, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ma'rifatun nafsi atau ma'rifatul dzat, mengenal diri, ya. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian Anda berupaya nih, ya, untuk ya at-taqabul istilahnya. Taqabulun nafs, self acceptance, menerima diri. Ya. Menerima diri itu bukan artinya wah memang aku emang seperti ini, aku memang ya sudah bawaannya aku memang marah, bukan. Self acceptance itu artinya adalah kita menerima ya dan kita ridho dengan keputusan Allah. Ada hal-hal yang memang itu merupakan takdir dari Allah, yaitu apa? Yaitu ketika kita memiliki orang tua yang berbuat KDRT dengan kita. Itu adalah suatu ketentuan, takdir dari Allah yang sudah nggak bisa kita ubah lagi. Yang kita bisa ubah sesuai dengan izin Allah adalah apakah kita akan terus-terusan tenggelam di dalam masa lalu kita, ataukah kita berusaha untuk bangun, bangkit, dan move on. Itu yang paling penting, ya. Nah, itu semua bisa kita lakukan dengan cara
tadi kita menerima ketentuan Allah, kemudian kita berupaya untuk memaafkan orang tua kita. Memaafkan mereka, seburuk-buruk mereka. Kita belajar memaafkan mereka. Dan tetap berbakti kepada mereka apabila mereka masih hidup dan mendoakan kebaikan pada mereka apabila mereka mati dalam keadaan muslim. Ya. Jadi kita tasaluh, yaitu berdamai dengan diri kita. Itu cara kita untuk membasuh luka-luka pengasuhan kita yang dahulu. Tapi sulit, Ustaz. Ya memang sulit. Ya, memang sulit. Kenapa? Karena kita sedang melawan ego kita, hawa nafsu kita, syahwat kita, ya, emosi kita. Emang sulit. Sulit bukan artinya nggak mungkin. Dan sulit itu akan bisa dilalui dan insya Allah akan menjadi mudah dengan upaya kita dan Allah yang akan memberikan kemudahan itu. Karena Allah lah yang menjadikan segala sesuatu itu mudah. Makanya kita diajarkan doa oleh Rasulullah, ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidaklah ada kemudahan kecuali apabila Engkau jadikan itu mudah. Maka kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan semua urusan-urusan kita. Ya. Dan terus jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terus berusaha. Tugas kita cuma berusaha. Semaksimal mungkin. Kita jatuh. Ustadz, saya kemarin marah lagi, Ustadz. Alhamdulillah, Anda masih sadar. Segera Anda bertaubat, beristighfar kepada Allah, perbaiki, minta maaf kepada anak. Apabila anak Anda yang menjadi sasaran amukan Anda, minta maaf. Ya, peluk dia, sayangi dia, minta maaf. Ya, dan kemudian minta bantuan suami untuk senantiasa mendampingi. Ya, kalau pas dia lagi marah untuk bisa ditenangkan. Insya Allah, ya, apabila kita terus berusaha, Allah akan berikan kemudahan. Nah, Allah alam bisawab. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz, ya. Pertanyaan ketiga. Baik. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan izin bertanya. Saya guru kelas 6. Alhamdulillah, saya menikmati peran sebagai wali kelas yang sangat diterima oleh anak-anak wali saya. Setiap hari, terkadang banyak hal yang kami lakukan sampai menumbuhkan kedekatan. Bahkan bisa dibilang sudah seperti kakak dan adik. Nah, sekolah kami adalah sekolah Islam. Anak-anak saking dekatnya terkadang luput kalau di luar kelas banyak guru-guru yang melihatnya dan mungkin guru lain menganggap itu adalah perbuatan yang tidak beradab. Tapi bagi saya itu adalah bentuk ekspresi diri bagi anak-anak. Mohon nasihatnya Ustadz sebagai seorang guru kelas 6 yang memang anak-anak sudah rata-rata balik agar saya lebih bisa menumbuhkan kepercayaan diri saya sebagai guru dan kepercayaan diri anak-anak sebagai siswa sesuai syariat. Terima kasih, Ustaz. Nah, Taib ya, barakallahu fiik ya. Jadi ini suatu hal yang sangat baik sekali ya ketika ada seorang guru yang mana guru ini berupaya untuk menjalin hubungan, kemudian membangun koneksi yang baik dengan anak didiknya, sehingga akhirnya terbentuk kepercayaan, anak-anak muridnya itu merasa nyaman dengannya, ya, artinya merasa ketika bersama dengan gurunya itu dia mau untuk curhat, mau untuk terbuka, ya, dan tidak malu untuk mengekspresikan ya gagasannya ataupun pikirannya. Itu suatu hal yang tentunya baik ya. Nah, cuman yang perlu kita pahami bersama adalah yang pertama, jangan sampai itu terlalu kebablasan. Artinya kebablasan ya, yakni kedekatan tersebut menghilangkan marwah kita atau muruah kita. Ya, jadi ada loh guru-guru ya, atau sebagian guru ya ketika saking dekatnya udah seperti teman sendiri. Jadi sampai-sampai kehilangan marwahnya dia sebagai guru. Ya, artinya anak-anak itu bukannya menunjukkan sekedar sayang, tapi malah malah seakan-akan guru itu sudah kehilangan wibawanya gitu. Ya. Jadi sudah kehilangan wibawa. Ya.
Nah, ini suatu hal yang harus kita apa ya, kita jauhkan. Artinya kita boleh dekat, tapi tetap jangan sampai kita kehilangan muruah kita atau maruah kita sebagai guru. Dan atau yang kedua, ya juga ada guru-guru yang apa terlalu jaim, ya, jaga image. Jaga image itu bagus, ya, asalkan tidak berlebihan. Kenapa? Karena kita adalah contoh teladan buat anak didik kita, sehingga kita perlu jaga image. Orang tua pendidik perlu jaga image di hadapan anak-anak, ya. Artinya jangan sampai kita ini menunjukkan keburukan-keburukan di hadapan anak kita, karena kita contoh bagi mereka, sehingga kita perlu menjaga image kita di hadapan mereka. Nah, tapi ada juga yang terlalu berlebihan jaimnya, ya. Jadi ketika ada anak murid yang mungkin dia apa namanya ketemu di jalan dengan sapaan yang nggak biasa gitu kan, akhirnya dia merasa ini apa kayak perbuatan kurang ajar atau yang semisal. Nah, padahal itu masih dalam batasan normal gitu kan. Jadi intinya dalam hal ini ya kita berupaya tadi untuk tidak terlalu berlebihan dan juga untuk tidak terlalu meremehkan, ya, sehingga kita kehilangan maruah atau muruah. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ya, kita perhatikan nih anak-anak didik kita nih, ya. Kalau dia misalnya melakukan interaksi dengan kita, ya, mereka senang, mereka bahagia, mereka nyaman, kemudian mereka semangat belajar, kemudian mereka juga apa namanya percaya dengan kita, ya, dan kemudian kita tidak melihat adanya sifat-sifat mereka kayak merendahkan kita, meremehkan kita, ataupun kita udah nggak apa tidak ada apa dianggap tidak ada wibawa, berarti ini kan ada yang keliru. Nah, kalau itu semua nggak ada, maka insya Allah hubungan kita dengan mereka itu baik, ya. Nah, jadi kalau hubungan kita dengan mereka baik, ya, maka kita nggak usah ngurusin pandangan orang lain. Kita nggak usah memperhatikan ya pendapat-pendapat orang lain. Meskipun itu sama-sama guru, ya. Mungkin ada yang mengkritisi kita, menjelek-jelekan kita, ngerasani kita, mengolok-olok kita, biarkan, ya. Karena kita melakukan pendidikan ini bukan untuk mencari keridhaan mereka gitu. Kita tidak mencari ridhonya manusia. Tapi kita mendidik anak-anak kita itu adalah merupakan panggilan dari tanggung jawab, yang merupakan bagian juga dari amanat yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita kerjakan. Kita lakukan itu adalah ya tentunya karena Allah. Kita ingin mencari ridhonya Allah. Kita ingin menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak didik kita ya dengan cara yang baik. Maka kita nggak perlu terlalu memperhatikan perkataan-perkataan orang lain. Kalau itu misalnya mengandung nasihat, maka kita terima. Kalau itu cuman sekedar cibiran, kritikan, kita nggak perlu. Karena ucapan mereka itu juga nggak akan mendefinisikan diri kita gitu loh. Dan perkataan manusia itu nggak ada ujung akhirnya. Makanya orang Arab mengatakan ya kalamun nas la yantahi. Ucapan orang itu, ucapan manusia itu nggak ada ujung pangkalnya. Ya. Jadi semua itu akan dikomentari oleh manusia. Karena yang kita tidak memperhatikan ya segala bentuk ucapan manusia kecuali apabila itu nasihat yang baik ya ataupun itu masukan yang baik, maka kita hendaknya menerima nasihat. Tapi kalau itu cuma sekedar cibiran, ucapan, cemoohan, kritikan, maka itu semua adalah suatu hal yang kita nggak perlu pikirkan gitu loh. Ya, meskipun memang berat ya, karena kita sebagai manusia kita juga punya perasaan, kita juga bisa merasa tersinggung, tapi bukan artinya kita nggak mampu untuk melewati itu semua ya. Dan terus belajar, menuntut ilmu dan terus memperbaiki diri, dan itulah yang akan membangun kepercayaan diri Anda sebagai seorang guru. Nah, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik atas jawabannya, Ustaz. Dan ya untuk ya mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat ya kami tanyakan, dan insya Allah akan ditanyakan di lain kesempatan dikarenakan keterbatasan waktu yang kita miliki.
Kemudian kami selaku panitia yang mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, apabila ada salah kata, yaitu datangnya dari syaitan dan diri saya pribadi, dan apabila ya ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup ya dengan kajian ini dengan baca doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.